Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Kita bersyukur kita sudah dibawa oleh Tuhan di minggu yang keempat 24 Mei 2020. Saya percaya saudara senantiasa dalam pemeliharaannya, dalam pertolongannya. Di saat-saat kita ada di rumah, Tuhan senantiasa menjaga kita dan sudah melindungi kita dari pandemi COVID-19 yang saat ini menerpa Indonesia. Banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Saudara sudah memuji namanya, sudah meninggikan namanya. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa dalam surga, beri kami hikmat untuk belajar daripada firman-Mu. Kau menolong umat-Mu dan menolong hamba-Mu yang menjelaskan kebenaran ini, dan menolong umat-Mu juga yang mendengarkannya, supaya apa yang kami dapatkan dari kebenaran ini menjadi bagian yang nyata, bagian yang real, yang boleh menguatkan kami semuanya. Terpujilah Tuhan, dan sekarang sepenuhnya kami akan dikendalikan oleh Roh-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita ada di Minggu Paskah yang ke-7. Ya, berarti kita sudah di minggu yang ke-7 dalam merayakan Paskah atau sesudah Paskah. Dan kemarin 21 Mei kita sudah merayakan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Dan hari ini di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita akan melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Yohanes pasal 17, sekali lagi maaf. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, judul firman Tuhan yang diberikan oleh Baki, ya, buku Almanak Kristen Indonesia kepada kita. Temanya adalah dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Nah, judul ini menjadi judul yang penting buat kita, karena memang sebagai pengikut Kristus, kekuatan itu sangat kita perlukan, khususnya dalam masa-masa sulit hidup kita, dalam masa-masa senang dalam hidup kita perlu kekuatan. Dan sudah tentu kekuatan yang akan kita miliki itu adalah kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Jadi kalaupun dikasih kepada kita temanya dikuatkan sebagai pengikut Kristus, maksud utamanya adalah bahwa orang-orang percaya itu ada senantiasa dalam perlindungan daripada Tuhan. Nah, hanya sekarang dikatakan apa yang menguatkan kita sebagai pengikut Kristus.
Nah, apa yang menguatkan kita? Ini penting saudara untuk kita untuk kita lihat, untuk kita pelajari apa sesungguhnya yang menguatkan kita. Nah, jawabannya adalah doa daripada Tuhan untuk kita. Inilah keistimewaan kita. Inilah yang menguatkan kita. Bahwa Tuhan itu senantiasa menguatkan kita di dalam doanya. Dan Tuhan itu menguatkan kita bukan hanya di dalam doanya dikatakan dalam bagian ini, tapi doanya itu adalah doa yang sangat luar biasa. Doa yang melindungi kita, melindungi umatnya dari abad ke abad, dari masa ke masa, sampai nanti kepada kedatangannya yang kedua kalinya. Ya, dan dikatakan di sana, dengan Tuhan berdoa kepada kita, sebenarnya ini menjadi perbedaan yang sangat unik sebenarnya menurut saya ya. Menjadi perbedaan yang unik. Kalau di agama-agama seberang, ya para pemimpinnya minta didoakan. Didoakan oleh siapa? Didoakan oleh umatnya. Tapi keistimewaannya kita, Tuhan mendoakan kita. Ya, Tuhan mendoakan kita supaya senantiasa kita dalam kekuatan, dalam pertolongan yang bersumber daripada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan di dalam bagian ini, bahwa doa daripada Tuhan untuk kita intinya adalah untuk menopang kita, menolong kita, orang-orang percaya, supaya kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Jadi sangat istimewa sekali hidup kita bahwa Tuhan mendoakan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa sebagai pengikut Kristus kita dikuatkan oleh doa Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu ya bahwa sebagai pengikut Tuhan kita dikuatkan oleh doa Tuhan Yesus. Apa saja isi doa Tuhan Yesus yang menguatkan kita? Ya, apa saja isi doa Tuhan Yesus yang menguatkan kita? Ya, kalau sudah melihat isi daripada doa Tuhan Yesus, sebenarnya dia berdoa. Ya, ada 3 ya doanya. Yang pertama dia berdoa untuk dirinya sendiri, yang kedua dia berdoa untuk muridnya, dan yang ketiga dia berdoa untuk orang-orang yang akan percaya atau orang-orang setelah murid-muridnya, ya, termasuk kita mungkin adalah bagian-bagian dari setelah daripada murid-muridnya itu. Dia meminta supaya kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Nah, inti doanya, inti doa daripada Tuhan, kalau kita lihat tadi dari pembacaan kita, inti doanya adalah satu kata sebenarnya, permuliakanlah aku. Ini kata yang sangat penting. Ini kata kunci saudara-saudara dalam narasi yang kita baca ini. Permuliakanlah aku. Saya sangat suka dengan kata permuliakanlah aku. Permuliakanlah aku, apa artinya? Ya, artinya yang paling praktis buat kita adalah tempatkanlah aku. Ya, tempatkanlah aku, lihatlah aku, ya, lihatlah aku. Jadi tempatkanlah aku, lihatlah aku, apa yang sudah kubuat, apa yang sudah kulakukan. Semuanya intinya adalah satu kata kunci, permuliakan aku. Intinya adalah kemuliaan untuk Tuhan, kemuliaan untuk Bapa yang ada di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selain itu kita harus mengingat bahwa Tuhan berdoa untuk kita. Tapi waktu dia berdoa untuk kita, ya memang posisinya sebagai Allah yang berinkarnasi sebagai manusia. Jadi jangan saudara kaget kalau ada istilah Bapa, ya seolah-olah dialog daripada doa ini, ya dialog daripada doa ini antara dua pribadi, ya dua pribadi. Satu sisi ada Tuhan Yesus yang berdoa, lalu satu sisi lagi ada Bapa di sorga yang sedang berdoa. Nah, catatannya saudara, dalam kondisi yang seperti ini, saudara tidak perlu ragu, tidak perlu sampai mengatakan bahwa nanti Allah kita ternyata lebih daripada satu, atau Allah kita ternyata bukan hanya Bapa di sorga saja, tetapi ternyata Tuhan Yesus itu juga adalah Allah kita. Ya, jadi seolah-olah ada dua, ya, ada dua Allah kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Allah kita tidak dua, Allah kita tetap satu. Ini bicara dialog daripada Tuhan Yesus yang berinkarnasi sebagai manusia kepada Bapanya di dalam sorga yang mengutusnya. Jadi lihat dalam bagian ini, saudara tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, ya, tidak perlu melihat doa ini dari doa ini dari sosok dua Allah seperti itu, tidak. Tetapi saudara, kita harus melihat ini dari sosok daripada Tuhan kita
yang sedang berdoa untuk kita, orang-orang percaya kepadanya. Nah, saudara, mari kita lihat isi daripada doanya. Yang pertama itu dia berdoa kepada Bapa untuk dirinya sendiri. Ya, ayat 1-6 ya. Artinya saudara, lihat di dalam bagian ini sebagai utusan daripada Allah, sebagai manusia, sebagai Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Sebenarnya dia menunjukkan, ya, Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa dia punya relasi yang sangat intim dengan Bapanya. Dalam arti dia berdoa bahwa dia sebagai Allah yang terus berjuang, yang terus mengerjakan semua kehendak daripada Bapanya di dalam surga. Dan saya sangat percaya sekali apa yang dia doakan untuk dirinya sendiri ini juga, kata kuncinya adalah permuliakanlah anakmu. Ya, permuliakanlah anakmu. Nah, saudara, dikatakan di sana tujuannya, ya, tujuannya. Kenapa dia mendoakan permuliakanlah anakmu? Kenapa dia mendoakan itu? Tujuannya supaya anak mempermuliakan Bapa. Ya, dikatakan tujuannya supaya anak mempermuliakan Bapa. Lihat ayat 1 di sana dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi permuliakanlah anakmu. Dalam arti posisikanlah anakmu supaya anakmu juga memposisikan Bapa. Dalam arti saudara, ini yang saya katakan tadi, dialog keilahian, dialog kealahan, yang kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, yang kalau kita tidak memahami konsep Tritunggal daripada Allah, kita akan tersesat. Ya, kita akan tersesat. Tapi kalau saudara melihat ini, melihat doa ini dari sosok ketritunggalan, saya sangat percaya sekali, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan digoyahkan ya oleh apapun. Makanya dikatakan permuliakanlah anakmu. Nah, saudara, dikatakan di sana bagaimana ya yang disebut dengan permuliakanlah anakmu itu. Hal-hal apa yang dijelaskan oleh Tuhan tentang konsep permuliakan anakmu. Nah, permuliakan yang pertama dikatakan Bapa telah memberikan kuasa, ya. Lalu yang berikutnya ini yang mempermuliakannya. Coba lihat dalam ayat 2. Sama seperti yang kau telah memberikan kepada Yesus, maksudnya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Bapa telah memberikan kuasa atas segala yang hidup. Berarti lihat dalam bagian ini, kalau Bapa memberikan kuasa kepada Kristus, kepada segala yang hidup, berarti posisi daripada Tuhan Yesus itu sederajat, sama dengan Bapa. Dan ini cukup menguatkan kita. Ya, ini yang dikatakan, inilah yang menguatkan kita. Kita dikuatkan sebagai pengikut Kristus karena kita karena Bapa telah memberikan kuasa, ya, kuasa kepada Kristus, ya, kepada kita yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ada di dalam penguasaan daripada Kristus, dan dia mendoakan itu. Ya, Tuhan mendoakan itu, Tuhan menyatakan itu kepada Bapa supaya semua kuasa yang diberikan kepada yang hidup itu sekarang dipermuliakan. Ya, permuliakanlah aku, posisikanlah aku, tempatkanlah aku sebagaimana yang Bapa sudah tentukan untuk dia. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, sama seperti yang kau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup. Baru dikatakan yang berikutnya, anak juga pada akhirnya, atau Tuhan Yesus pada akhirnya memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepadanya. Itu dalam ayat 2 bagian terakhir. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi lihat dalam bagian ini, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk menguasai kita. Segala sesuatu yang hidup, ya, ada di dalam kuasanya. Tetapi lihat di dalam bagian ini, di dalam bagian terakhir dikatakan demikian pula ia memberikan hidup yang kekal. Jadi sumbernya semua dari Bapa. Jadi lihat di sana, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Sudah tentu Tuhan Yesus. Dikatakan demikian pula, dikatakan di sana, ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi yang hidup tadi Tuhan kasih kepada kita, sekarang ya sekali lagi, yang hidup tadi Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan Yesus yang berinkarnasi sebagai manusia itu, yang sedang mengerjakan pekerjaan keilahian, yang sedang menyelesaikan semua tugasnya di tengah-tengah dunia ini, ya.
ternyata dia memberikan hidup yang kekal. Jadi ia memberikan kuasa kepada yang hidup, dan sekarang ia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dikatakan kata kuncinya di sana, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti kita ini diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus untuk kita ini mendapatkan hidup yang kekal yang bersumber daripadanya. Itu yang menguatkan kita. Ini luar biasa. Sebagai pengikut Kristus, itu yang menguatkan kita bahwa ternyata bahwa ternyata Tuhan Yesus itu memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ini luar biasa, saudara. Kadang-kadang hidup yang kekal itu menjadi keraguan demi keraguan bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi ingatlah baik-baik, pada hari ini ditekankan kepada kita bahwa ternyata hidup yang kekal itu adalah sebuah jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bahwa semua orang yang diberikan Bapa kepadanya, semua orang yang ditentukan Bapa kepadanya, semua orang yang menjadi milik Bapa yang diberikan kepada Yesus, dia mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Itulah isi doanya untuk dirinya. Ya, dia sedang berdialog dengan Bapa bahwa semua yang dia kerjakan, apa yang dikerjakan, ya dikerjakan oleh dirinya, ternyata masih berpusat kepada kehendak daripada Bapa. Ternyata masih berpusat kepada keinginan daripada Bapa di sorga. Ya, keinginan daripada Bapa di sorga. Sehingga di dalam bagian yang pertama ini, dalam doanya ini selalu dia katakan, permuliakanlah aku, posisikanlah aku, tempatkanlah aku, ya, tinggikanlah aku. Ya, tinggikanlah aku di posisi apa? Di posisi keilahian itu. Ya, di posisi keilahian itu dalam arti apa? Supaya dunia ini tahu, supaya dunia ini bisa melihat kemuliaan daripada Allah atau kemuliaan daripada Yesus yang sudah mengerjakan hidup yang kekal itu untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, makanya dikatakan di dalam bagian saudara, dalam bagian yang kedua ini menjadi penegasan yang sangat penting bahwa kita dikuatkan oleh doa daripada Tuhan Yesus tentang apa? Tentang hidup yang kekal yang kita miliki. Bahkan hidup yang kekal itu dijelaskan di bagian ayat yang ketiga. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi yang pertama saudara, dikatakan di dalam bagian sekali lagi, inilah hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal itu? Dikatakan ternyata hidup yang kekal itu adalah bahwa kita, ya, kenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi saudara nggak usah bingung, ya, sebagai orang Kristen nggak usah bingung, sederhana saja. Ikuti saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ikuti saja apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hidup yang kekal itu. Dikatakan hidup yang kekal itu tidak hanya bicara sorga, tidak hanya bicara tempat yang kekal itu, tapi saudara harus kenal kepada Bapa pemilik sorga itu. Makanya dikatakan kenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau kita mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka kita bisa memahami sepenuhnya, ya, semua karya daripada Bapa, semua rancangan daripada Bapa, segala sesuatu yang disiapkan oleh Bapa Surgawi kepada kita, itu menjadi milik kita. Makanya kita harus memposisikan Allah, memposisikan Bapa itu sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi jangan lagi kita membuat Allah yang lain, ya, Allah yang lain, Allah yang Allah yang menjadi sesembahan yang istilahnya sesembahan yang menyesatkan kita, sesembahan yang tidak memposisikan Allah pada tempat yang sesungguhnya. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi murka daripada Allah, ya, Allah yang benar itu di zaman Israel, di zaman bangsa pilihannya itu, saudara. Karena apa? Karena ternyata dari sejak awal Allah sudah berkata, akulah aku, dan aku adalah satu-satunya Allah. Jadi tidak ada Allah yang lain sebenarnya, ya, tidak ada Allah yang lain. Tapi ternyata lihat di dalam bagian itu, bangsa Israel senang sekali memposisikan atau menduakan Allah yang benar itu. Sehingga mereka membentuk, ya, patung buatan tangan. Mereka membentuk segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan daripada keinginan mereka. Jadi buatan-buatan tangan mereka. Kalau saudara membaca renungan-renungan harian atau nas-nas dari kitab Bilangan yang saya berikan kepada saudara itu, di sana sangat dijelaskan sekali bagaimana Allah murka, ya, bahwa kalau mereka sedang tersesat, kalau mereka sudah tidak percaya lagi kepada Allah yang benar itu, Allah sangat marah sekali kepada umatnya. Dan kita harus mencatat baik-baik, saudara. Sebagai umat Allah,
Ya, Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Itu hidup yang kekal. Jadi kalau saudara memiliki yang hidup yang kekal itu, ya kita harus dikatakan kita harus mengenal bahwa Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Lalu yang kedua dikatakan kita harus kenal Yesus Kristus sebagai utusan Bapa. Dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi lihat dalam bagian ini, hidup yang kekal itu kenal Bapa kenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, kenal Tuhan Yesus juga sebagai apa? Pemberi hidup yang kekal itu. Ya, jadi kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa saudara? Karena ternyata Tuhan Yesus yang berinkarnasi sebagai manusia, Allah yang berinkarnasi sebagai manusia itu, yang tinggal di tengah-tengah manusia, yang mati untuk manusia yang berdosa itu, lihat di sana, yang mati untuk manusia yang berdosa itu, ya, dengan kematiannya, kebangkitannya, ya, penampakan dirinya, kenaikannya ke sorga, bahkan garansi untuk datang kembali ke dalam dunia ini, membuktikan bahwa dia adalah pemberi hidup yang kekal itu. Memposisikan bahwa apa yang dia kerjakan adalah bicara tentang hidup yang kekal untuk orang-orang yang percaya. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam bagian ini dikatakan hidup yang kekal, sekali lagi kenal Bapa sebagai Allah yang benar, kenal Bapa sebagai Allah ya yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, kenal Tuhan Yesus sebagai pemberi hidup yang kekal. Sehingga lihat dalam ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan sana, aku telah mempermuliakan engkau. Dari sana, jadi dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Lihat di sana, permuliakanlah aku, posisikanlah aku, tempatkanlah aku dengan kemuliaan dikatakan. Ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Renungkan kata-kata itu. Ya, berarti lihat di sana, Yesus berasal daripada Bapa. Yesus berasal daripada Allah, dan sekarang Yesus katakan, permuliakan aku. Taruh dunia ini untuk bisa melihat bahwa aku adalah Allah yang sedang hadir di tengah-tengah dunia ini. Makanya dikatakan di dalam bagian itu, catatannya adalah, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat, dalam permuliakanlah aku, ya, dengan posisi keilahian itu. Kenapa? Dikatakan ternyata karena Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Menyelesaikan pekerjaan itu. Berarti saudara, ya, tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Ya, tidak ada pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Tuhan di dalam dunia ini untuk kita. Makanya itu yang menguatkan kita. Itu yang meyakinkan kita. Ya, di dalam bagian itu ya, yang menguatkan kita tadi, Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus, lalu anak memberikan hidup yang kekal kepada kita, lalu jaminan hidup yang kekal itu sangat luar biasa. Lalu sekarang dikatakan, permuliakanlah aku. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan semua tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Puncak dari semua tugasnya adalah kematiannya. Ya, kematiannya di atas kayu salib, pada waktu dia memberikan garansi, memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Itulah puncak daripada tugasnya. Itulah puncak dari semua karyanya buat kita. Dan itulah yang dia doakan, bahwa aku sudah menyelesaikan semua tugasku. Berarti kalau dia menyelesaikan semua tugasnya sampai titik terakhir, itu menguatkan kita sebagai pengikut Kristus. Berarti selama Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, semuanya sudah diselesaikan buat kita. Karena semuanya sudah diselesaikan buat kita, sudah tentu sebagai orang yang percaya, kita harus kuat. Ya, kita dikuatkan oleh karya demi karya daripada Tuhan itu, yang meyakinkan kita dari perjalanan demi perjalanan dari kehidupan kita. Nah, isi yang kedua, isi doa yang kedua, saudara, dikatakan, ya, ia berdoa kepada Bapa untuk dirinya sendiri. Itu bagian yang pertama tadi. Bagian yang kedua adalah ia berdoa untuk muridnya. Itu dalam ayat 6 sampai dengan 11. Siapa itu muridnya? Sudah tentu murid yang dimasukkan dalam bagian ini adalah murid-murid yang sedang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Ya, murid-murid yang sudah bersama dengan Yesus. Dan sudah tentu juga ini juga bisa jauh nun ke sana, menunjuk kepada siapa? Murid-muridnya yang akan datang juga. Kepada mereka yang diposisikan sebagai murid Kristus yang sungguh-sungguh di dalam melayani dia. Makanya
dikatakan dalam bagian itu ia berdoa untuk muridnya. Artinya saudara lihat dalam bagian ini sangat menguatkan kita. Bahwa sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita dikuatkan oleh doanya. Coba lihat di dalam ayat yang kedua itu, ayat yang ke-6 itu, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ini isi doa yang pertama. Ini dialognya yang pertama kepada Tuhan, dikatakan ia telah menyatakan Bapa kepada semua orang. Lihat tadi di dalam ayat-ayat yang sudah saya jelaskan tadi, hidup yang kekal itu bahwa semua orang yang percaya kepada Bapa itu harus mengenal Allah sebagai Allah yang benar. Dan itu dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita. Dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam pemberitaannya, dalam penginjilannya. Konsep utamanya adalah ia menyatakan Bapa kepada semua orang. Makanya kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes ini, itu selalu ya, apalagi dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus katakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Lihat dalam bagian saudara, dan itu lihat dalam bagian itu yang sangat tidak disukai oleh orang-orang Israel di masa itu. Karena Tuhan Yesus selalu memposisikan dirinya sederajat dengan Bapa itu, ya, atau sederajat dengan Allah. Dan mereka sangat tidak senang itu. Karena apa? Karena ternyata kan dia manusia. Dia bisa diraba, dia bisa dipegang, ya. Dia bisa disentuh, ya kan? Dan mengingatkan kita bahwa ternyata kan tidak ada Allah yang bisa disentuh sebenarnya, ya. Ya, karena Allah itu roh pada adanya, gak kelihatan. Tapi setiap Yesus menyampaikan berita kebenaran kepada umat di zamannya, lihat di sana, dia selalu memposisikan dirinya sederajat dengan Bapa, dan itu yang nggak disenangi oleh orang-orang Israel di masa itu. Oke, yang kedua dikatakan dalam doanya ini bahwa bukan hanya ia telah menyatakan Bapa kepada semua orang, Bapa telah memberikan kita kepada Tuhan Yesus. Lihat di sana pengakuannya bahwa kita ini percaya, kita ini bisa jadi pengikut daripada Tuhan Yesus karena Bapa yang memberikannya kepadanya. Jadi Bapa yang menentukannya, Bapa yang memposisikannya, Bapa yang memilihnya, ya, memilih kita. Nah, ini luar biasa saudara. Kita dipilih, kita dalam posisi pilihan yang sangat indah, dan itu sangat menguatkan kita sebagai pengikut Kristus. Ya, dalam arti sebagai orang percaya kita nggak boleh bermain-main. Ya, tidak boleh bermain-main, tidak boleh seolah-olah kita menganggap bahwa kita menjadi orang percaya ini ya karena dari sononya saya, kakek saya, nenek saya, opung saya sudah menjadi orang percaya, sehingga saya menjadi Kristen sekarang ini ya karena opung saya itu. Salah saudara. Bapak sudah memilih kita, Bapak sudah menempatkan kita, Bapak sudah memposisikan kita, ya, sebagai apa? Sebagai pilihannya, dan kita diberikan kepada Yesus. Diberikan kepada Yesus sebagai apa? Pemberi hidup yang kekal itu, supaya kelak kita mendapatkan apa? Mendapatkan hidup yang kekal pada waktu apa? Pada waktu kita mati. Jadi sekarang ini karena percaya kita kepadanya, kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi semua hidup yang kekal itu kita akan bisa lihat, bisa kita nikmati pada waktu kita sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya, bukan hanya itu saja saudara, dikatakan kita telah menuruti firman Bapa. Nah, ini doanya. Dalam ayat 6 nanti saudara lihat, kita telah menuruti firman daripada Bapa. Jadi lihat di sana, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Nah, ini luar biasa saudara. Ini menguatkan kita. Ya, jadi pada waktu kita di posisi menuruti firmanmu, berarti kita dalam posisi kendali sepenuhnya daripada siapa? Daripada Bapa di sorga. Jadi Bapa itu mengendalikan kita. Untuk apa? Menuruti semua firman yang telah disampaikan oleh Yesus kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tinggal di dalam firman itu. Nah, luar biasa kan? Kadang-kadang saudara, ya, kita keluar dari, kita tidak taat kepada firman-Nya, kita tidak melakukan firman-Nya. Dalam posisi-posisi seperti itulah kita menjadi apa? Menjadi berdosa. Dalam posisi-posisi seperti itulah kita diposisikan sebagai orang-orang yang apa? Yang keluar dari kebenaran daripada Tuhan. Jadi kita perlu seutuhnya mengikuti kebenaran Tuhan itu dengan baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, bukan hanya itu saja saudara, yang didialogkannya dalam doanya itu dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa. Coba lihat dalam ayat yang ke-7.
Di sana dikatakan sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi sekarang dengan kita menuruti firman Tuhan, dengan kita diajar oleh Tuhan Yesus lewat firman yang kita baca setiap hari, sekarang dikatakan kita tahu. Ya, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Bapa. Ya, berasal dari Bapa. Kita tahu, kata berasal di sana, kita itu ditentukan oleh Bapa. Sebagai orang percaya, kita ditentukan oleh Bapa. Sebagai orang percaya, itu bukan karena keinginan kita, bukan karena maunya kita, tapi dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa. Nah, lalu yang berikutnya saudara, isi yang berikutnya dikatakan firman yang kita tahu tadi sampai telah kita berikan, dikatakan dalam ayat yang sampai kepada kita, dikatakan itu karena ayat yang ke-8 itu. Coba lihat ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Jadi firman yang telah disampaikan kepada Tuhan Yesus itu dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi firman yang Tuhan sudah Bapa sampaikan kepada Tuhan Yesus itu disampaikan kepada kita, sehingga sekarang saudara dikatakan di dalam bagian itu tadi dikatakan kepada kita sekarang tahu bahwa dikatakan aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini yang diperdebatkan. Ini kadang-kadang orang sulit untuk menerima Yesus. Kadang-kadang orang nggak bisa menerima Yesus. Karena apa? Karena persoalan keilahian ini. Karena persoalan posisi yang seperti ini. Sehingga banyak orang yang nggak mau percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata yang luar biasanya, kalau ada orang yang percaya katanya, orang yang sungguh-sungguh bisa memahami kebenaran ini dengan baik, karena telah disampaikan kebenaran itu kepadanya, dan kebenaran itu sekarang yang menggugah hatinya untuk percaya kepada Tuhan dan diposisikan menjadi milik daripada Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-9 sekarang, Tuhan berdoa untuk kita, untuk kita. Coba lihat dalam ayat yang ke-9 itu, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Aku berdoa dikatakan. Jadi dikatakan dalam ayat 9 tadi, Tuhan berdoa untuk kita, bukan untuk dunia. Lihat di sana saudara, luar biasa kan? Itu yang menguatkan kita. Jadi Tuhan tuh gak mendoakan supaya dunia ini bertobat, tidak. Karena dia tahu siapa yang akan bertobat dan siapa yang tidak akan bertobat. Tuhan tuh sangat tahu sekali. Dalam arti Tuhan tuh tahu siapa yang percaya dan siapa yang akan tidak percaya kepadanya. Tapi lihat dalam bagian ini, sekalipun dia tahu, dia tetap menyampaikan kebenaran itu. Kita tetap nanti didorong dalam pasal-pasal berikutnya, kita tetap didorong untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Kita didorong untuk menyampaikan kebenaran juga kepada mereka. Tapi dalam doanya Tuhan ini luar biasa. Aku berdoa untuk mereka. Jadi Tuhan itu berdoa untuk kita, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia. Berarti dia berdoa untuk orang yang percaya. Dia berdoa untuk muridnya. Dia berdoa untuk orang-orang yang akan menjadi milik kepunyaannya. Dia tidak mendoakan untuk mereka yang tidak percaya. Dia tidak mendoakan untuk dunia ini menjadi lebih baik lagi. Tidak saudara. Karena memang kita harus tahu, semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, semakin kita digiring kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebenarnya kita harus memahami sepenuhnya bahwa dunia ini bukan semakin baik, tapi dunia ini semakin semakin hancur, semakin jahat. Dunia yang baik itu adalah dunia yang bagaimana? Dunia yang nanti diciptakan kembali. Dunia yang baru, Yerusalem baru, tempat yang baru, yang menjadi tempat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu dalam ayat 10 dikatakan, di sana lihat di sana, ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Lihat sana, Tuhan itu dipermuliakan dalam kita, karena kita miliknya. Karena kita miliknya Tuhan, itu yang menguatkan kita. Karena kita miliknya Tuhan dikatakan, dikatakan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Maka dalam ayat 11 dikatakan di sana, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Ia berdoa supaya Bapa memelihara kita. Dikatakan kata kuncinya, peliharalah mereka dengan dalam namamu,
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi kita diserahkan. Karena Yesus tidak ada di dalam dunia lagi, tidak bersama-sama dengan kita dalam dunia lagi, dia telah naik ke sorga. Sekarang dalam doanya dikatakan, peliharalah mereka. Siapa yang mau melihara? Bapa di sorga yang mau melihara. Bapa yang memberikan kita kepada Yesus itu, dan Yesus yang telah memberikan hidup yang kekal kepada kita itu, sekarang kita dikembalikan lagi kepada Bapa itu, supaya kita senantiasa dipelihara dalam hidup kita. Ya, peliharalah mereka. Berarti makanan kita, minuman kita, segala keperluan demi keperluan kita, dia memelihara. Ya, jaminan-jaminan di dalam dunia ini, jaminan-jaminan dalam hidup yang kekal, jaminan-jaminan dalam segala sesuatu, dia yang memelihara kita. Jadi tidak ada yang tidak dipelihara. Ya, hidup kita, napas kita, pergerakan kita, segala yang kita lakukan, semuanya dalam pemeliharaan daripada Bapa di sorga. Lalu yang berikutnya, saudara, dalam ayat 11 dikatakan di sana, dalam ayat 11 bagian terakhir itu, ia berdoa supaya kita menjadi satu. Ya, ayat yang 11, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi dia berdoa untuk apa? Untuk umatnya menjadi satu. Satu apa? Ya, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu keyakinan, dan lain sebagainya. Dia tidak bicara supaya kita satu denominasi, tidak sama. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi satu roh. Itu yang dikatakan oleh Paulus, ya. Satu roh, satu tubuh, satu Tuhan. Ini catatannya. Supaya mereka menjadi satu. Kita menjadi satu dalam apa? Satu roh, ya, satu tubuh Kristus, dan juga satu Tuhan. Yaitu satu Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja itu. Dan gereja seharusnya ya harus menjadikan ini. Ya, jadi seharusnya gereja itu nggak boleh terpecah-pecah. Gereja itu tidak boleh mengatakan saya yang paling baik, tidak boleh. Karena apa? Karena kita satu roh, satu Tuhan. Ya, satu roh, satu tubuh, dan satu Tuhan. Lihat di sana, satu roh, satu tubuh, dan satu Tuhan. Kalau kita satu roh, satu tubuh, satu Tuhan, seharusnya kita nggak terpecah-pecah. Sama kok. Ya, Anda boleh nyanyi bertepuk tangan, ada yang kalem. Ya, Anda boleh nyanyi teriak-teriak, ada yang nggak teriak-teriak. Semuanya posisinya sama. Kita satu roh, satu Tuhan, dan satu tubuh. Jadi kita nggak bisa bermain-main sebagai orang percaya mengatakan bahwa kita paling baik. Ya, karena doanya Tuhan Yesus supaya kita menjadi satu. Dan itu harus kita wujudkan. Kalau kita masih senang perpecahan, kalau kita masih menganggap kita yang paling baik, paling hebat dari semua orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, berarti kita tidak ada dalam bagian daripada doa daripada Tuhan itu. Jadi justru pada waktu kita mengatakan saya sama dengan dia, saya satu tubuh dengan dia, saya satu keyakinan dengan dia, saya satu Tuhan dengan dia. Nah, itu luar biasa, saudara. Itu yang menguatkan kita. Itu yang memposisikan kita untuk menjawab apa? Menjawab doa daripada Tuhan ini. Jadi kita harus bisa memahami bahwa sebagai orang percaya itu kita ditempatkan berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam teologinya itu, kita berbeda-beda, tapi kita satu roh, satu tubuh, dan satu Tuhan. Bahkan dikatakan juga kalau ditambah lagi dalam keyakinannya, satu baptisan. Ya, yaitu baptisan di dalam apa? Baptisan di dalam Tuhan. Ya, baptisan di dalam Tuhan, baptisan di dalam roh. Sama. Ya kan? Kita kan nggak dibaptiskan ya di dalam Tuhan yang lain. Kita dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Makanya kalau kita membahas kubaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Waktu kita dimeteraikan dalam kerajaan sorga, kita dibaptiskan dengan baptisan apa? Baptisan Roh Kudus. Ya. Baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itulah yang menguatkan kita, meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa kita adalah milik daripada Kristus. Ya, milik daripada Kristus. Bahwa nama kita termeterai di dalam kerajaan sorga. Nah, jadi bagi saya secara pribadi, saudara, kalau ada orang-orang percaya yang merasa dia lebih hebat dari orang percaya yang lainnya, berarti dia nggak siap ya mewujudkan doa daripada Tuhan ini. Karena doa Tuhan ini, saudara, supaya mereka menjadi satu. Sama posisinya. Sama. Kita ditempatkan dalam posisi yang sama sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita meyakini itu, sebenarnya kita harus benar-benar bersyukur bahwa doa daripada Tuhan Yesus ini sudah terwujud buat kita. Supaya mereka menjadi satu. Ya, karena ayat kita yang diberikan bagi kepada kita sampai ayat 11, berarti dari 3 doanya Tuhan itu, kita hanya bisa membahas 2 hari ini. Ya, sekalipun doanya itu ada 3. Ia berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk muridnya, lalu yang ketiga dia berdoa untuk orang-orang yang akan percaya, atau orang-orang yang percaya, atau orang-orang yang akan percaya. Dia juga berdoa untuk itu. Nah, tapi apapun itu yang kita bahas 2 hari ini, karena kita sampai ayat 11, karena ayat yang berikutnya
Ya, ayat yang berikutnya itu menjelaskan tentang posisi orang-orang yang akan percaya. Apa yang menjadi doanya untuk orang-orang yang akan percaya. Tapi intinya dia berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dia berdoa untuk para murid-muridnya. Inti daripada doanya adalah permuliakanlah aku. Ya, permuliakanlah aku. Itu inti doanya. Permuliakanlah aku. Lalu semua isi daripada doa itu kita sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan kepada saudara. Semua isi doa itu sudah jelaskan. Bagaimana doa yang mempermuliakan Yesus, yang mempermuliakan Bapa di sorga, yang menempatkan Yesus ya sebagai Tuhan yang diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia ini, yang memposisikan Yesus sebagai Tuhan yang memberikan hidup yang kekal kepada kita, sebagai Tuhan yang sudah mengajar kita, yang sudah memberitahu kepada kita segala kebenaran itu. Dan sekarang pada waktu dia telah terangkat ke sorga, semua kebenaran itu sudah menjadi milik orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan hati kami, dan biarlah kami dalam kebenaran yang daripada Tuhan, supaya kami senantiasa ditempatkan di posisi yang benar, karena Engkau telah memberikan kebenaran itu kepada kami. Permuliakanlah kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami yang menjadi murid-murid-Mu yang tinggal dalam dunia ini, permuliakanlah kami, supaya kami terus boleh mempermuliakan Engkau di tengah-tengah dunia ini, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran yang daripadamu. Tolong kami dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan di dalam masa pandemi ini. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan. Kami tidak terjangkit, tapi tubuh kami sehat, tubuh kami kuat. Kami tetap bersama-sama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam semua perjuangan demi perjuangan hidupnya. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada, tolonglah mereka, supaya mereka senantiasa setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Apa yang menjadi keperluan mereka, biarlah Tuhan menjaga, Tuhan menolong, dan Tuhan memberikan kepada mereka. Tolong juga untuk semua anak-anak kami yang akan memasuki tahun-tahun ajaran baru, akan naik kelas, akan berpindah mungkin ke sekolah, ke tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Ada yang dari SD ke SMP, ada yang SMP ke SMA, dan juga ada yang SMA ke perguruan tinggi. Tuhan tolong semuanya, supaya mereka boleh mendapatkan sekolah yang terbaik, dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Kau juga menolong untuk pekerjaan demi pekerjaan jemaat-Mu, supaya semua pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati gereja kami juga, supaya gereja kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh berkembang di dalam Tuhan, dan memberkati juga para majelis yang melayani. Tuhan tolong mereka, supaya mereka senantiasa ada di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biar kebenaran ini menjadi kebenaran yang boleh menjadi milik kami, yang boleh menumbuhkan iman percaya kami, supaya kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tetap di rumah, tetap cuci tangan, jangan lupa pakai masker, terlebih jangan lupa berdoa dan menyerahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.